Halo, selamat datang kembali. Coba deh, pikirin, apa sih ancaman paling bahaya yang ada di dapur kita? Hari ini kita bakal ngebongkar satu musuh dalam selimut yang mungkin aja loh udah ada di makanan kita sekarang, tanpa kita sadar sama sekali. Coba deh, dipikirin sebentar. Mungkin yang kepikiran pertama itu pisau yang tajam ya? Atau kompor yang lagi nyala? Tapi gimana kalau ancaman terbesarnya itu justru bukan dari situ? Sesuatu yang sama sekali beda. Nah, ini dia yang bikin ngeri. Ancaman ini tuh nggak kelihatan, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, bener-bener kayak penyusup diem-diem di makanan kita. Oke, sekarang ayo kita kenalan dulu sama musuh kita ini. Di bagian pertama, kita bakal kupas tuntas siapa sih biang keladi yang nggak kasat mata ini. Nah, ini dia pelakunya. Namanya jamur mikroskopis Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Kelihatannya cantik ya, kayak bunga kalau di bawah mikroskop. Tapi jangan salah, jangan sampai tertipu sama penampilannya. Justru mereka inilah sumber masalah utamanya. Dan jamur-jamur ini menghasilkan senyawa beracun. Nah, senyawa inilah yang kita sebut aflatoksin. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini ya, bukan jamurnya yang paling bahaya, tapi racun yang dia produksi itu. Jamur ini suka banget sama 3 hal, panas, lembab, dan tempat penyimpanan yang, ya, gitu-gitu aja nggak bener. Kalau 3 kondisi ini ketemu, wah, itu udah jadi surga buat mereka. Mereka bisa tumbuh subur banget dan ngehasilin banyak sekali aflatoksin. Terus pertanyaannya, gimana caranya racun ini bisa nyampe ke rumah kita? Nah, yuk kita telusuri perjalanannya. Dari sawah atau ladang petani sampai masuk ke lemari dapur kita. Jadi, semuanya itu dimulai dari ladang. Tanaman yang lagi nggak fit atau stres, gampang banget kena infeksi. Terus, masalahnya lanjut lagi pasca panen, kalau proses pengeringannya nggak bener. Nah, puncaknya itu pas disimpan di tempat yang salah. Disitulah jamurnya mulai pesta pora dan ngehasilin racun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa sih kita harus peduli sama semua ini? Apa sebetulnya dampak aflatoksin buat kesehatan kita dan keluarga? Dampaknya ini serius banget loh. Aflatoksin itu bisa merusak hati, bikin sistem imun kita jadi lemah, dan yang paling bikin khawatir bisa bikin pertumbuhan anak-anak jadi terhambat. Dan ini dia resiko paling parahnya. Aflatoksin itu bukan jumlah kemungkinan berbahaya ya, tapi udah terbukti jadi penyebab kanker, khususnya kanker hati. Ini bukan lagi sekedar omongan, tapi ancaman yang nyata. Dari semua jenis aflatoksin yang ada satu nih yang paling jahat, yang paling perlu kita waspadai. Namanya aflatoksin B1. Nah, jenis inilah yang dianggap paling beracun dan paling kuat memicu kanker. Oke, terus racun ini ngumpetnya di mana aja? Yuk, sekarang kita inspeksi dapur kita masing-masing. Kita cari tahu makanan apa aja sih yang paling berisiko. Coba perhatiin deh, ada di jagung, kacang tanah, beras, wijen, sama sorghum. Ini kan bahan makanan kita sehari-hari ya. Bahan-bahan pokok yang sering banget kita konsumsi. Ini nunjukin betapa gampangnya kita bisa terpapar tanpa kita tahu. Oke. Kita udah ngomongin masalahnya, seremnya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Tenang aja, kabar baiknya adalah ada kok langkah-langkah praktis yang bisa kita lakuin buat ngelindungin diri dan keluarga. Intinya, ada 4 strategi utama pencegahan yang perlu kita ingat. Pertama, pastikan biji-bijian itu benar-benar kering. Kedua, simpen di wadah yang kedap udara. Ketiga, rajin-rajin periksa. Kalau ada yang kelihatan rusak atau jamuran, langsung buang, jangan ragu. Dan terakhir, jaga area penyimpanannya supaya tetap bersih dan sirkulasi udaranya bagus. Simple kan? Semua orang bisa lakuin ini. Kalau ada satu angka yang wajib banget diingat dari obrolan kita hari ini dia angkanya. Jaga tingkat kelembaban biji-bijian itu di bawah 13%. Ini angka keramatnya. Kunci paling penting buat mencegah jamur itu tumbuh. Dan pada akhirnya, ya inilah tujuannya. Setiap langkah kecil yang kita ambil buat mastiin makanan kita aman, itu sama aja dengan kita lagi ngebangun masa depan yang lebih sehat dan aman buat kita semua. Jadi nanti kalau lagi di dapur, ingat-ingat ini ya. Kita sering banget kan ngecek tanggal kedaluarsa. Tapi pertanyaannya, apa kita juga udah ngecek ancaman yang nggak kelihatan? Dengan tahu info ini, kita semua jadi selangkah lebih maju buat jaga keluarga.